Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang etos kerja. Ya, apa tuh kemarin kita kalau pertemuan yang pertama kita membahas tentang etika, tapi kalau ini kita membahasnya istilahnya etos. Maka etos itu apa sih sebenarnya ya? Kalau etika kemarin sudah kita jelaskan. Jangan-jangan etos sama dengan etika itu ya. Etos kerja dalam Islam, apa itu etos kerja Islami? Kita lihat dari definisinya dulu. Suatu yang disadari oleh pandangan hidup atau sikap atau nilai-nilai yang menjadi sifat kebiasaan yang kemudian tercermin dari sikapnya ya. Kalau etika kemarin hanya menyampaikan kebiasaan, tapi kalau etos itu adalah wujud dari apa yang dia pahami dari sebuah etika, baik dan buruknya. Kalau orang bermalas-malasan itu baik atau buruk gitu ya. Maka tadi dalam definisi etos kerja itu kebiasaan kemudian tercermin dalam sikapnya dan perilakunya dalam bekerja. Jadi kebiasaannya itulah dikatakan etos. Kalau kebiasaannya bagus ya etos kerjanya akan bagus. Nah, apa sih dalam yang diartikan dalam etos kerja Islami? Yaitu sesuatu yang harus diimani bahwa segala sesuatu itu dilakukan harus berdasarkan nilai-nilai ketauhidan dalam mencari ma'isyah ya, untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, tapi tanpa melupakan atau tetap juga memenuhi kebutuhan rohani. Jadi mudahnya ini adalah sikap kita dalam memandang sebuah pekerjaan atau memandang sebuah sesuatu aktivitas, apakah itu kita anggap penting, apakah itu kita anggap bernilai, kemudian bagaimana tanggung jawab kita mengerjakannya. Makanya lebih kepada bagaimana sikap kita yang sudah tercermin dengan apa? Ya dengan aktivitasnya, dengan bagaimana kita melakukan sebuah pekerjaan itu. Tentunya kalau dalam Islam tadi bahwa bagaimana cara pandangnya, bahwa bekerja itu tidak hanya sekedar mencari kehidupan duniawi saja, tapi ada nilai-nilai yang kemudian dia bisa tanamkan sehingga perilakunya itu lebih meyakinkan dan bisa lebih dipertanggungjawabkan. Kalau kita lihat dalilnya juga dalam Al-Quran ya, kita ambil ya, ini ada beberapa dalil, coba kita ambil salah satunya dulu, bahwa bagaimana kita menunjukkan etos kerja kita. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fantashiru fil ardh ya, al-jumu'ah. Jadi ketika manusia itu beribadah, setelah beribadah, maka fantashiru fil ardh gitu. Maka bertebaranlah di muka bumi. Nah, itu tadi ada nilai-nilai ruhiyahnya, ada nilai-nilai sesuatu yang diimani bahwa ibadah itu penting, tapi menyiapkan sesuatu untuk mendukung ibadah juga penting gitu. Makanya perintah adalah fantasyiru, menyebar ya. Inna syara fantasyiru itu fil amri al-aslu fil amri lil wujub. Maka bekerja, kita mencari kehidupan di muka bumi Allah ini hukumnya wajib. Ya. Maka kalau orang yang mempunyai pandangan tentang bagaimana dia bekerja tadi teraplikasikan dengan sikapnya, tentu ini akan berpengaruh bagaimana dia itu bekerja. Maka untuk mewujudkan bagaimana etos kerja tadi, ini kan masalah persepsi ya. Maka bagaimana orang mempunyai etos kerja yang bagus, kita harus menyamakan dulu persepsi tentang kerja itu apa. Yang pertama adalah kerja adalah ibadah. Jadi, apapun yang kita lakukan di dunia ini asal itu dalam mencari ridha Allah, untuk melaksanakan kewajiban apa yang Allah wajibkan kepada kita, maka itu menjadi nilai ibadah. Ya. Ada kerja di amanah, kita sudah diberikan amanah, diberikan pekerjaan, bagaimana kita melaksanakan amanah itu. Ada kerja itu juga dikatakan rahmat. Nah, ini sebenarnya ini adalah sudut pandang ya. Karena sudut pandang itu akan mempengaruhi bagaimana kita bekerja. Apakah sikap kita dalam bekerja ya, sikap kita dalam bekerja itu dipengaruhi dengan persepsi kita. Kalau kita menganggap bahwa itu sesuatu yang biasa saja, ya kita akan biasa saja. Tapi kalau kita menganggap sesuatu itu yang mempunyai nilai yang lebih, tentu kita akan mengerjakan sesuatu itu dengan lebih. Ya.
Nah, ini dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi kita harus memandang kerja itu adalah ibadah. Karena apa? Allah ya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi segala aktivitas kita kalau memang kita lakukan untuk melaksanakan kewajiban, mencari ridho Allah, kemudian untuk fitrah kita itu seperti apa? Karena dalam diri manusia itu ada dua kecenderungan, ada wujud dan takwa. Kalau kita takwa kita berarti kita melaksanakan syariat, kita melaksanakan bagaimana tuntunan yang sudah Allah tetapkan Al-Quran dan disampaikan melalui wahyunya, kemudian di diperkuat dan diperjelas lagi dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tentu ini akan menjadi ibadah. Yang kedua, kalau tadi kita bahwa pekerjaan itu juga ibadah, kerja itu adalah amanah, ya, yang juga disampaikan sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan pikulah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Jadi tadi kita di dunia itu untuk melaksanakan perintah Allah, bagaimana ada wahyunya, berarti itu adalah kerjaan kita, gitu ya. Nah, berarti kerja itu amanah dan hanya manusia yang bisa melaksanakan amanah itu. Dan hanya manusia yang juga yang bisa mengingkari itu. Jadi manusia punya dua pilihan tadi. Apakah dia memilih untuk taat atau memilih untuk maksiat? Ya, tinggal bagaimana nanti kita sikap kita. Karena kalau kita memandangnya bahwa oh ini amanah ini, ya begitu juga dalam bekerja ya. Apa amanah ini apakah oh ini diberikan amanah ini kepada saya bisa atau tidak? Gitu. Jika kita bisa, ya sampaikan dari awal bahwa saya amanah gitu loh. Jangan mengingkari janji, jangan berkhianat. Jangan kemudian mencederai kepercayaan orang itu kepada kita. Ya. Apalagi kepercayaan Allah kepada kita. Gitu. Kepada manusia aja kita harus menjaga amanahnya. La tutuyul amanah gitu kan. Makanya salah satu sifat Rasulullah SAW ya al-amin, amanah gitu. Ya, jadi amanah ini yang akan menjadi hablum minan nas kepada sesama manusia kita terjaga. Ya, karena sekali saja tercederai kepercayaan orang sama kita, itu akan menjadi catatan buruk, bahkan mungkin akan menjadi catatan buruk seumur hidup. Tapi kalau kita tuh amanah, makanya Rasulullah itu kan dikenalnya begitu ya. Bagaimana amanahnya dalam berdagang, bagaimana amanahnya dalam pergaulan sehingga menjadi atau mendapatkan julukan Al-Amin. Bahkan ketika Rasulullah pun menyebarkan syariat dianggap ini membawa sesuatu yang baru, dianggap gila dan semua ada beberapa orang mengusulkan untuk mencabut gelar Al-Aminnya. Para pembesar tidak sepakat. Apa yang dilakukan kemudian Al-Aminnya itu dicabut gitu loh. Dia amanah gitu loh. Ini hanya masalah keyakinannya saja yang disampaikannya itu berbeda dengan kita. Tapi dalam urusan duniawi, dalam urusan muamalah, dalam hablum minan nas, dia selalu amanah, tidak pernah kemudian tercederai kepercayaannya kepada orang lain. Bahkan Siti Khadijah sendiri itu yang awalnya menjadi apa ya bahasanya sekarang mungkin bosnya lah gitu ya. Tertarik. Khadijah sendiri banyak yang melamar Rasulullah. Ya, yang melamar Rasulullah. Kenapa? Yakin dengan akhlakul karimahnya, gitu ya. Kemudian amanahnya dinilai bagaimana yang awalnya mengikuti Khadijah berdagang, kemudian dilepas dan akhirnya sepenuhnya dagangan itu Rasulullah yang mendagangkan. Kenapa? Ketika orang udah percaya totalitas itu luar biasa. Ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kerja itu adalah rahmat. Kenapa? Banyak orang yang mencari pekerjaan tidak dapat. Banyak orang yang tidak merasakan kenyamanan dalam bekerjanya. Banyak orang yang menyia-nyiakan kerjanya. Maka ketika kita mendapat kerjaan itu rahmat bagi kita. Allah sudah menolong kita untuk mencari maisha kehidupan dunia yang akan kita bawa nanti ke akhirat gitu loh. Tinggal bagaimana menentukan. Maka itu menjadi rahmat. Makanya kalau rahmat itu la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri rahmat itu, maka Allah akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ketika Allah itu
menganggap bahwa kita itu kufur terhadap rahmatnya, kasih sayangnya, nikmatnya yang diberikan kepada kita. Nikmat itu berupa lowongan pekerjaan, kemudian bekerja dengan tim yang solid dan segala macamnya, dan kita mengingkarinya. La in kafartum inna adzabi lasyadid. Azab itu bukan kemudian berarti ditimpakan musibah bala petaka, enggak. Adzabil syadid, kita diberikan hukuman, diberikan pelajaran, biasanya kita dipecat dari tempat kerja, atau kita diberikan hukuman dalam bekerja, apakah itu skorsing atau potong gaji, atau kita dihukum, kita akan dipindahkan kemana gitu loh. Itulah bagian rahmat Allah, kasih sayang Allah yang dicabut dari kita. Ya, jadi karena rahmat dalam bekerja itu tidak melulu karena gaji saja, tapi seluruh aspek yang ada dalam kerjaan kita itu adalah rahmat, kasih sayang Allah. Dikasih kerjaan yang enak, rahmat Allah. Dikasih kerjaan yang dekat dari rumah, itu rahmat Allah. Dikasih teman yang luar biasa dalam bekerja, dalam teamwork yang itu luar biasa, itulah rahmat Allah. Enggak, kalau kita tadi sudah mempersamakan persepsi tentang apa itu pekerjaan, apa itu kerja, apakah itu ibadah, apakah kita mengapresiasi bahwa itu amanah, atau itu sebuah rahmat yang mungkin kita yang dikasih tapi orang lain tidak, gitu ya. Nah, maka apa tuh fungsi etos kerja? Nah, kita masuk ya tadi, setelah kita punya perspektif, apa perspektif itu akan berpengaruh dalam apa gitu. Yang pertama, fungsi etos kerja. Ya, sebagai pendorong timbulnya kegiatan. Karena tadi kita menganggap bahwa pekerjaan itu rahmat, bahwa pekerjaan itu amanah, bahwa kalau kerja itu ibadah, maka kita akan muncul bagaimana membuat sebuah aktivitas atau kegiatan untuk melakukan sesuatu. Jadi mendorong timbulnya. Ya. Jadi kita terdorong, wah ini kalau nggak kerja bukan nggak ibadah ini, kalau nggak kerja nggak gimana. Maka dia ada dorongan, ada motivasi yang kuat untuk melakukan hal. Ya. Apakah hal itu memang sudah rutin dia lakukan atau memang dia masih mencari rutinitas itu, tapi akan muncul ya, karena tadi etos kerjanya yang luar biasa. Dia tidak mau diam, dia tidak mau ya bahasanya istirahat, dia mau tetap selalu berusaha, selalu mensyukuri, ya la in syakartum la azidannakum. Kemudian penggerak dalam aktivitas. Ya, tadi sudah mendorong melakukan sesuatu, penggerak itu lebih menyemangati lagi ketika melaksanakannya. Pendorong itu umpamanya ibaratnya orang bekerja, dia akan bersemangat untuk berangkat, kira-kira begitu ya. Tapi kalau penggerak itu ketika bekerja, ya dia nggak malas-malasan, kerja bentar, terus istirahat, kerja istirahat. Tapi gerak dalam aktivitasnya ya karena motivasi ya, dia lebih ke memunculkan motivasi dalam bekerjanya. Maka kalau sudah terdorong, anggapannya tadi masih bagus, maka dia akan melakukan aktivitas. Dia tidak mau diam lah, kira-kira kayak gitu. Dia tidak mau beristirahat kalau belum selesai semuanya. Kemudian yang ketiga, fungsinya apa? Yaitu tameng dari sesuatu yang menyebabkan kerugian. Kenapa? Kalau mempunyai persepsi yang bagus, maka dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Tadi kalau nilainya itu bahwa kerja itu ibadah, maka dia tidak akan melakukan pekerjaan itu yang bertentangan dengan syariat. Maka dia tidak akan melakukan kezaliman. Karena apa? Ibadah. Kan nggak mungkin ibadah itu kita lakukan dengan cara main-main gitu ya, atau tidak serius. Kemudian dia tidak akan zalim, la tadzlimuna wa la tudlamun. Dia tidak akan zalim kepada orang lain dan dia tidak akan menzalimi dirinya sendiri, atau dia akan membiarkan orang lain zalim padanya. Ya. Jadi itu kalau punya etos kerja yang bagus, apapun yang dijalani dalam bekerja itu akan terasa enak, terasa mudah, menjaga diri kita, ada manfaat yang kita dapatkan. Nah, dalam bekerja kita harus punya landasan etos kerja. Dasarnya apa toh dalam landasan etos kerja? Yang pertama akidah. Akidah kita harus kuat ya, tadi ya kita imani bahwa ya kerjaan itu rahmat dari Allah. Kemudian kita masih menjaga akidah kita. Ya jangan sampai gara-gara pekerjaan itu juga menghancurkan akidah kita. Kemudian landasannya apa? Syariah, hukum-hukumnya. Ini halal atau tidak pekerjaannya? Apakah
bisa jadi pekerjaannya halal, tapi cara bekerjanya yang tidak halal atau sebaliknya, gitu ya. Kemudian akhlak, ya, bagaimana akhlaknya dalam bekerja, perilakunya, bagaimana kita melaksanakannya, baik ya mahmudah atau mazmumah, ya, gitu ya. Kalau dalam istilah akhlak, berakhlak, berperilakunya, apakah kita hablum minannasnya atau hablum minallah, akhlak kepada Allah, vertikalnya atau horizontalnya, ya hablum minannasnya. Kemudian etos kerja dalam Islam bisa kita lihat ada baik dan bermanfaat. Ya, kalau kita lihat wa khairun nas anfa'uhum linnas, ya, bahwa kita selalu bermanfaat bagi orang lain. Itu kan profesional. Ya, profesional bahwa kita, objektif kita melakukan, ya. Apakah itu teman dan memperlakukan teman dan melakukan pekerjaannya yang profesional gitu loh. Bukan karena ini teman ya santai-santai saja atau karena ini apa kita sendiri saja, tidak, profesional saja gitu ya. Kemudian al-ihsan, terbaik ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi kita harus menjadi selalu yang berusaha menjadi yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara yang baik juga. Bukan kemudian kita sikut-sikutan gitu ya, atau kita mau naik tapi menghancurkan orang zalim. Tidak boleh gitu ya. Kita akan bahagia di atas penderitaan orang. Kemudian mujahadah, optimal, kerjanya maksimal saja gitu, optimalkan ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu harus totalitas, harus sepenuhnya, jangan separuh hati, jangan separuh niatnya gitu lah ya. Optimal, maksimal sampai ya batas kemampuan kita, semuanya juga ada ukurannya ya, jangan dipaksakan. Makanya optimal itu ya semaksimal kita, ya semaksimal kemampuan, bukan keinginan ya. Keinginannya kayak gini beda lagi, tapi kalau kemampuan itu ya mampunya kita mengerjakannya. Kalau memang kita itu mampu membuat kerupuk umpamanya itu satu hari itu, memang kalau diukur kemampuan kita 5 kilo ya sudah buat 5 kilo, jangan kemudian 3 kilo juga nggak apa-apa toh, jangan begitu, maksimalkan, karena itu juga akan dilihat, itu akan menjadi nilai lebih dari kita nanti. Kemudian ta'awun, kerjasama, teamworknya harus jalan, ya ta'awun, saling tolong menolong, bukan hanya menolong saja tapi saling, sehingga ada hubungan timbal balik, ya, bahwa syirkah itu tolong menolong, bagaimana kita menjalankan bisnis dengan baik, bagaimana kita bekerja dengan baik, dengan teamwork yang bagus, itu kan. Kalau dalam istilah dunia SDM juga ada namanya OCB ya, Organizational Citizenship Behavior, itu bahwa kalau kita sudah selesai melakukan sesuatu, kita juga harus peka dengan yang lain itu loh. Yang lain gimana, butuh bantuan kita enggak gitu loh. Jadi kita yang harus aktif, kita yang harus bagaimana kita menawarkan diri kita untuk bisa bermanfaat, ya khairun nas anfa'uhum linnas itu. Kemudian qanaah, bersyukur. Ya, orang yang punya etos kerja dalam Islam yang baik itu dia selalu bersyukur. Tidak kemudian mencari-cari celah untuk mencari kekurangan orang, mencari kekurangan kita, atau menganggap bahwa Allah tidak ada. Qanaah, bersyukur. Karena tadi la in syakartum la azidannakum, ya. Maka kalau kita harus menjadi orang yang benar-benar orang yang qanaah, itu ya orang yang bersyukur. Orang yang bisa menerima itu orang yang bersyukur. Ya bukan berarti ya asal terima aja, tidak. Kalau bersyukur maka dia dapat sesuatu dia akan tingkatkan, dia dapat sesuatu lagi dia akan tingkatkan. Tidak pasrah ya, qanaah itu berbeda dengan pasrah ya. Tapi kita menerima dan berusaha untuk lebih baik, itulah qanaah. Dia terima dulu apa yang dia dapatkan sekarang tapi tetap berusaha. Kalau pasrah kan ya sampai nangis gitu aja. Ya tidak ada usahanya untuk lebih baik lagi. Oke, ini kemudian ada hal-hal yang mempengaruhi etos kerja Islam. Yang pertama, lingkungan kerja. Ya, kalau istilahnya kata orang dulu, kalau kita sering dengan orang jual parfum kita akan ikut wangi, tapi kalau kita ikut sering bergaul dengan orang pandai besi ya pakaian kita akan banyak bolong, bau arang, kira-kira gitu. Lingkungan kerja itu berpengaruh. Kalau kita rajin, lingkungan kerja itu tidak rajin, bisa jadi kita yang terpengaruh, tapi sebisa mungkin kita yang mempengaruhi kalau kita yang baik gitu ya. Tapi kalau memang lingkungannya gitu, merubah itu biasanya susah, maka harus ada kesepakatan, harus ada treatment khusus ya.
Maka kalau menganggap bahwa lingkungan ini tidak mendukung bagaimana ibadah kita, bagaimana etos kerja kita, dan kita sudah berusaha maksimal, ya tadi udah optimal kita, dan masih saja ini kok ini kalau lama-lama di sini saya jadi nanti malah takutnya saya yang terbawa, ya mending kita tinggalkan itu. Tapi kalau kita mencoba, jangan kemudian kita tahu langsung kita tinggalkan, kita berusaha dulu bagaimana memungkinkan nggak sih saya menyampaikan sesuatu yang benar itu, karena yang merubah bukan kita, ya Allah yang merubah hati manusia itu. Kemudian pendidikan. Nah, kalau kita bekerja di kalangan orang yang berpendidikan, orang yang berpengalaman, punya pengalaman yang ya pendidikan itu formal atau non formal, ya tidak kemudian diartikan secara garis lurus pendidikan formal, ya pendidikan non formal itu juga berpengaruh. Kemudian pola pikirnya biasanya, ya pendidikan itu mempengaruhi bagaimana pola pikirnya, budaya kerja, ya kalau kita di Jepang kita belum tentu bisa mengikuti budayanya sana, ya karena disiplinnya, on time-nya dan luar biasanya di sana. Kalau kita orang ke sana kita kan insya Allah akan jadi lebih baik, ya. Tapi kalau orang Jepang ke sini belum tentu, ya dalam etos kerjanya, walaupun mereka tidak beragama Islam, tapi dalam menganggap bahwa pekerjaan itu apa tadi, ya, ya mungkin dalam agama mereka juga ada keyakinan-keyakinan yang lain. Nah, ini yang mempengaruhi etos kerja. Yang terakhir itu watak. Ini yang biasanya susah, ya untuk dirubah. Susah bukan berarti tidak bisa, ya. Nah, kadang orangnya susah dibilangin atau susah dikasih tahu atau ini wataknya cuma pendiam, itu susah. Tapi semuanya bisa dilaksanakan, bisa dirubah. Cuman kita butuh proses dari semuanya ini. Biasanya yang agak lama prosesnya itu dari watak, ya. Kenapa? Itu watak itu biasanya sudah mendarah daging lah kira-kira gitu, ya. Jadi untuk merubahnya harus pelan-pelan, prosesnya cukup lama. Itu aja mungkin materi dari saya tentang etos kerja, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan kita ketemu lagi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.